على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المصنف والعلماء الذين كتبت أقوالهم في هذا الكتاب المبارك حفظهم الله رحمهم الله نفعنا بهم بعلومهم وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. Alhamdulillah, sama-sama telah kita laksanakan sholat gerhana bulan. Semoga menjadi sebab Allah ridha kepada kita dan Nabi Muhammad SAW cinta dan memberikan syafaatnya kepada kita. Maka bagi saudara-saudara yang di rumah, yang di luar, yang masih belum melaksanakan sholat gerhana bulan, masih ada waktu, laksanakan. Niatnya usalli sunnah li khusufil qamar rak'ataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Niatnya saya sholat sunnah gerhana bulan 2 rakaat, menjadi makmum atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Nah, maka habis itu baca doa iftitah, baca al-fatihah, kemudian baca surah, ruku, kemudian habis ruku i'tidal, berdiri lagi, baca al-fatihah, kemudian baca surah, ruku lagi, kemudian i'tidal, baru sujud rakaat keduanya, dan seterusnya. Rakaat keduanya juga sama seperti itu. Setiap rakaatnya 2 kali berdiri dan 2 kali ruku. Rakaat kedua sama seperti itu. Dan kalau sholatnya ramai berjamaah, setelahnya khutbah. Kalau sholat sendirian di rumah, setelahnya tidak usah khutbah. Yang masih pengen sholat, masih bisa dilaksanakan, waktunya masih ada sampai selesainya gerhana. Nah, kita lanjutkan kajian kita. Babu sunanil jumu'ah, bab sunnah-sunnah di hari Jumat. Wahia katsiratun minha, banyak sekali di antaranya al-ghuslu, mandi. Waktuhu yadkhulu bi tulu'il fajri wa yakhruju bil ya'si min huduril jumu'ah wal afdal ta'khiruhu ila ar-rawah wa yakunu al-ghuslu li hadiriha. Mandi Jumat disunnahkan bagi orang yang ingin hadir salat Jumat. Bagi orang yang hadir salat Jumat. Yang tidak hadir salat Jumat, maka tidak disunnahkan untuk mandi salat Jumat. Siapa di antaranya yang boleh tidak hadir salat Jumat? Perempuan. Boleh tidak hadir salat Jumat di salat zuhur. Tapi kalau hadir Jumat boleh juga, yang penting tidak menimbulkan fitnah dan tidak perlu mengulangi zuhur. Musafir juga sama kayak seperti itu. Kemudian mandi Jumat itu mulai waktunya disunnahkan habis subuh sudah boleh. Habis subuh. Tapi lebih bagus dekat-dekat kita mau pergi ke masjid. Kenapa? Biar sampai ke masjidnya bersih dan badan kita masih segar. Nah, itu beda dengan mandi hari Id, mandi hari Idul Fitri, Idul Adha beda. Kalau mandi hari Idul Fitri, Idul Adha, bedanya dengan Jumat. Kalau Jumat tadi mandinya mulai habis subuh sudah masuk waktu, tapi kalau mandi Idul Fitri, Idul Adha mulai masuk waktu mandinya tengah malam, sekitar jam 12 malam, itu udah boleh. Kemudian beda yang kedua, kalau Jumat bagi yang hadir Jumat saja yang sudah mandi, yang sunnah mandinya. Tapi kalau Idul Fitri, yang tidak mau hadir sholat Idul Fitri pun disunnahkan mandi hari raya. Kenapa? Karena disunnahkan mandinya bukan untuk sholat hari rayanya, tapi untuk hari rayanya, bukan untuk sholatnya. Sedangkan Jumat untuk sholatnya, itu bedanya. Kemudian kapan selesai waktu mandi sholat Jumat? Ketika dia enggan, udah tak mau dah, tidak mau mandi, udah selesai. Atau selesainya waktu sholat Jumat, udah selesai itu waktunya. Kemudian yang kedua, at-tazayyun bi ahsanith thiyab, pakai pakaian yang bagus. Wal bayd aula, pakaian yang bagus dan putih itu lebih sangat dianjurkan. Makanya hendaknya beli pakaian warna putih, pakai di hari Jumat, yang bagus, yang putih. Fayalbasu thawba al-gamis wal imamah wal rida, pakai baju koko atau gamis, pakai imamah, sorban, pakai rida, pakai putih-putih. Kalau Jumat pasti putih-putih, dari ujung sampai ujung putih. Wa yusannu an yubalighal khatib fi husnil hay'ah, dan untuk khatib harus lebih indah, lebih bagus penampilannya daripada makmum. Maka disunnahkan khatib itu harus lebih indah pakainya, pakai jubah. Ya, kalau tidak jubah ya minimal gamis, rida, imamah. Ya, kalau tidak pakai imamah, tidak apa-apa, pakai kopiah putih, pakai rida, syal, pakai gamis putih. Itu khatib itu disunnahkan lebih dari makmum di dalam indahnya pakaian di dalam sholat Jumat, di dalam menghias dirinya. Al-thalits, yang ketiga, at-tanadhuf,
bersih-bersih di hari Jumat. Min halqi anah, dari maaf menyukur bulu kemaluan. Kalau laki-laki dicukur, sunnahnya, perempuan dicabut. Wanab fi ibtin, mencabut bulu ketek. Nah, kalau bulu ketek laki-laki dicabut, perempuan dicukur, terbalik. Kalau bulu ketek, kalau bulu kemaluan laki-laki dicukur, perempuan yang dicabut. Itu disunnahkan hari Jumat. Kemudian wa ghassi syarib, motong kumis. Motong kumis sunnah hari Jumat. Wa taglimi dhufrin, motong kuku. Nah, motong kuku itu hari Jumat. Nah, kalau memang mau hari lain boleh Senin atau Kamis. Jadi kalau mau motong kuku Senin, Kamis atau Jumat. Jangan hari Rabu. Kalau motong hari Rabu, kulit bisa belang. Dan kalau motong kuku, setelahnya langsung cuci tangannya. Karena kalau tidak dicuci, kuku yang habis dipotong belum dicuci, digaruk-garuk, itu juga bisa menyebabkan kulit menjadi belang. Nah, dan cara motong kuku dulu pernah saya sampaikan. Cara motong kuku kalau tangan ada 3 cara. Cara pertama, kanan dulu, telunjuk, ya, jari tengah, jari manis, jari kelingking, jempol kanan. Lanjut, kelingking kiri, jari manisnya, tengah, telunjuk kiri, jempol. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, telunjuk kanan, tengahnya, jari manisnya, kelingking, langsung kelingking kiri, manisnya, tengahnya, telunjuknya, jempol kiri, ditutup dengan jempol kanan. Ya, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kelingking kanan, selang-seli. Kelingking kanan, tengah kanan, jempol kanan, manis kanan, telunjuknya. Untuk kiri, dari jempol mulainya. Jempol, tengah, kelingking, telunjuk, manis. Itu cara yang ketiga. Jadi kalau tangan, jari tangan ada 3 cara sunnahnya. Tapi kalau jari kaki cuma 1 cara. Misalnya ini kaki, dari kelingking kanan terus ke manis, ke tengah, ke telunjuk, ke jempol, lanjut jempol kiri, terus telunjuk, tengah, manis sampai kelingking. Kalau jari kaki 1 caranya. Nah, disunnahkan potong kuku itu Jumat. Atau kalau tidak Senin atau Kamis. Jangan hari yang lain, apalagi Rabu jangan, bisa membuat kulit belang. Dan habis itu langsung dipotong, langsung dicuci. Habis potong kuku langsung dicuci. Kalau enggak, garuk-garuk bisa menyebabkan belang. Kemudian wa tatayyub, yang keempat at-tatayyub, pakai wangi-wangian. Lirrajul, bagi laki-laki, pakai wangi-wangian. Wangi-wangian yang bagaimana yang disunnahkan? Wa huwa ma khafiya launuhu wa dhaharat raihatuh, yang warnanya tak nampak, minyak wangi yang warnanya tidak nampak tapi aromanya bagus. Jangan minyak wangi warnanya kuat, itu kan bisa ngotorkan pakaian. Nah, banyak wangi yang warnanya tak nampak, gosok-gosok kan, kena ke pakaian itu tidak nampak, tapi wanginya yang kelihatan. Itu pun disunnahkan bagi laki-laki. Kalau perempuan jangan pakai wangi-wangian kecuali depan suaminya atau depan mahramnya. Karena kalau perempuan pakai wangi-wangian di depan laki-laki yang bukan mahram, naudzubillah min dzalik, itu mendapatkan dosa seperti berzina. Makanya perempuan, nih, istri-istri, anak-anak, belikan Rexona, belikan minyak wangi kalau di rumah. Kalau dia kumpul sama-sama perempuan atau kumpul keluarga laki-laki mahram semuanya boleh. Apalagi sama laki-laki, apalagi sama suami ya. Pakai minyak wangi di ujung rambut, ujung kaki semprot kan. Tapi kalau depan laki-laki lain jangan. Apalagi kadang-kadang pergi undangan kan? Pergi undangan luar biasa tuh. Itu di jalan, perempuan lewat pakai motor nih, dia udah jauh dah lewat, aroma wangi masih ada. Nah, itu tidak benar seperti itu. Nah, kayak wangi-wangian. Kemudian al-khamis at-tabkir, yang kelima at-tabkir ilaiha,
awal-awal pergi solat Jumat. Wa waqtuhu min tulu'il fajri. Kapan mulai disunnahkan pergi untuk solat Jumat itu? Mulai waktunya disunnahkan dari habis subuh ila khurujil imam ilal Jum'ah, sampai imam keluar untuk solat Jumat. Illa imam fala yusannu lahu tabkir, kecuali imam tidak disunnahkan untuk awal-awal pergi solat Jumat. Imam khatib disunnahkan, khatib itulah yang jadi imam, itu lebih bagus. Tapi kalau ada khatib kemudian imamnya lain solat Jumat, tidak apa-apa, tapi lebih bagus dia khatib dia juga imam, itu lebih bagus. Nah, kalau makmum disunnahkan awal-awal pergi solat Jumat. Ya. Yang awal onta kata Nabi, pahalanya. Setelah itu sapi, tengah-tengahan kambing, dekat Jumat ayam, dekat khatib nak telur ayam. Khatib dah naik, apalagi sampai solat Jumat dah mulai kotoran ayam. Ada itu tambahannya. Ini terakhir itu telur ayam. Kotoran ayam tak ada. Nah, kemudian kecuali khatib tidak disunnahkan, khatib imam itu tidak disunnahkan awal-awal. Kemudian al-ishtighal fi tariqihi bi qira'atin aw dzikrin. Di tengah perjalanan yang keenam sunnahnya, di tengah perjalanan menuju ke masjid itu sibukkan diri dengan zikir dan bacaan-bacaan, baca surah-surah, baca zikir, selawat, disunnahkan seperti itu di tengah perjalanannya. Kemudian qira'atu suratil kahfi yaumaha wa lailataha, baca surah al-kahfi di hari Jumat dan malamnya. Kalau bisa dua-duanya, dua-duanya. Yang baca surah kahfi di hari Jumat, dia akan dapat cahaya dari Allah dari Jumat itu ke Jumat berikutnya. Yang baca surah kahfi di malam hari, malam Jumat, dia akan dapat cahaya dari Allah dari dirinya sampai ke Baitul Atiq. Baitul Atiq itu atasnya Ka'bah tuh, yang tembus ke langit ke atas, itu namanya Baitul Atiq. Nah, jadi dia diberi cahaya oleh Allah dari dirinya sampai ke Baitul Atiq. Itu bagi yang baca malam Jumat. Yang baca hari Jumat surat Al-Kahfi, dari Jumat satu ke Jumat berikutnya dia dapat cahaya dari Allah SWT. Yang ke-8 al-iktsar minas shalah 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak salawat kepada Nabi. Ya, kata ulama minimal sehari salawat itu jangan kurang 300. Apalagi hari Jumat. Hari Jumat dan malam Jumat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru minas salati alayya fil lailatil gharra wal yawmil azhar." Atau kama qala, kata Nabi, perbanyaklah salawat kepadaku di malam Jumat dan hari Jumat. Jadi kalau tiap hari jangan kurang 300, apalagi malam Jumat dan hari Jumat, lebih kan. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir setiap hari baca salawat 25.000 kali. Nah, kalau kita minimal jangan kurang 300. Dikit-dikit tambah. Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan, kata Nabi. Orang yang paling dekat kepadaku adalah orang yang paling banyak salawatnya. Yang paling banyak salawat dia paling dekat, yang paling malas dia paling jauh. Kemudian al-insat wal istima' ilal khutbah. Dengarkan, diam dan dengarkan khutbah. Makanya kalau orang lagi khutbah tuh jangan zikir, jangan sholawat, tinggalkan semuanya. Sunnahnya apa? Dengarkan khutbah, bukan zikir. Bukan zikir, bukan ngaji Quran, bukan sholawat, bukan. Sunnahnya ketika khatib khutbah, sunnahnya dengarkan, diam, dengarkan itu. Kemudian tahiyatul masjid. Kemudian salat tahiyatul masjid. Kalau khatib lagi khutbah, orang baru masuk masjid, khatib lagi khutbah, sunnah tahiyatul masjid, tetap sunnah, cuma jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Ringkas saja, tapi jangan sampai tinggalkan tumakninah, tidak sah pula salatnya. Jangan panjang-panjang, yang penting sah salatnya. Ya, ringan-ringan saja. Kalau khatib sudah naik mimbar, tetap sunnah salat tahiyatul masjid. Kemudian adamul ihtiba, jangan senderan. Jangan senderan ke dinding atau pakai senderan kain gitu tuh. Senderan gitu jangan. Tinggalkan itu. Kecuali kata beliau di sini, kecuali illa liman yaziduhu nasyatan fala ba'sa. Kecuali kalau dia senderan atau dia pakai kain senderan gitu tuh membuat dia tambah semangat untuk dengar khutbah, tidak apa-apa. Tapi kalau dimuat tambah dengan ngantuk, maka jangan senderan. Yang kebanyakan tambah ngantuk. Senderan tuh. Ya. Kemudian kita selesaikan ini. Al-iktsar minad doa wa taharri sa'atil ijabah. Banyak-banyak berdoa dan cari waktu atau jaga, perhatikan waktu yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mana waktu yang dikabulkan doa? Banyak perbedaan pendapat ulama. Di antaranya di hari Jumat itu kata Nabi ada satu saat di situ doa dikabulkan Allah di hari Jumat itu. Kapan? Ada ulama berbeda pendapat. Di antaranya di sini disebutkan pendapat yang paling sahih adalah dari mulai duduknya imam untuk khutbah Jumat sampai salam. Jadi dari mulai khutbah sampai salam. Jangan kita berdoa ucapkan mulut, kan kalau khutbah kan jangan zikir. Gimana doanya? Dalam hati. Itu pendapat yang paling sahih, bahwasanya yang disabdakan Nabi di hari Jumat ada satu waktu di mana doa dikabulkan. Pendapat yang paling sahih, yang paling benar adalah dari mulai imam khutbah sampai salam sholat Jumat. Itu menurut pendapat yang paling sahih. Tapi menurut kebanyakan ulama, waktunya adalah innaha akhiru sa'atin miyaumil jum'ah, yaitu akhir waktu dari hari Jumat. Artinya sore, itu sore. Ada menurut pendapat kebanyakan ulama di sore hari itu, habis sholat asar. Makanya habis sholat asar itu sore itu dikatakan sa'ah Fatimiyah, waktunya Sayyidah Fatimah. Kenapa? Sayyidah Fatimah kalau sudah masuk asar Jumat sampai maghrib tidak kemana-mana, ibadah kepada Allah, ibadah, zikir sampai maghrib. Makanya dikatakan sa'ah Fatimiyah, waktunya Sayyidah Fatimah. Karena beliau di waktu itu dijaga betul sama beliau dengan ibadah. Karena ada kebanyakan ulama mengatakan itu waktunya yang dikabulkan doa di waktu itu tuh, waktu habis asar sampai maghrib di hari Jumat. Kemudian nih al-ityan bil musabba'at ba'daha, setelah sholat Jumat, qabla an yuharrika rijlaihi wa yatakallam, sebelum kaki dirubah. Kita kan tahiyat akhir begini, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kaki dirubah, baca qul huwallahu ahad, al-ikhlas 7 kali, al-falaq 7 kali, al-fatihah, an-nas 7 kali. Al-fatihah dulu, baca al-fatihah 7 kali, al-ikhlas 7 kali, al-falaq 7 kali, an-nas 7 kali. Setelah itu baca doa, Allahumma ya ghaniyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika. Kalau sendiri, Allahumma ya ghaniyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahim ya wadud, aghnini. Kalau sendiri, kalau ramai-ramai, aghnina bihalalika an haramika, bi ta'atika an ma'siyatika, wa fadlika amman siwak. Itu doa dibaca 4 kali. Itu sunnah tuh. Ya, saya kalau jadi imam pasti gitu. Baca. Kalau imam Jumat, Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Tapi saya biasanya kalau pas doa saya kasihkan yang belakang. Ya, kasihkan yang belakang. Nanti habis saya sholat sunnah ba'diyah Jum'ah, saya baca tu doa itu 4 kali. Ya. Jadi habis Al-Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7, habis ini 7 semua, ubah kakinya. Ya, ubah kakinya, baru baca doa ini 4 kali. Allahumma ya ghani wa hamid tuh. Ya, baca doanya 4 kali. Nanti saya foto, saya kirimkan ke Pak Widodo biar share ke yang lain. Itu baca kali. Jadi kalau imamnya tak ada baca, kalau misalnya imam Jumat tak ada baca ini, misalnya kadang-kadang imam Jumat kan baca Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih, baca wirid kayak salat kan biasanya kan. Subhanallah, subhanallah. Kita baca sendiri. Baca sendiri. Baca Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Baca doa ini 4 kali. Itu sunnahnya Nabi. Kemudian tahari jamaati fajr Jum'ah, jaga solat subuh hari Jumat itu usahakan berjamaah. Hari-hari lain 5 waktu juga usahakan berjamaah, terlebih-lebih hari Jumat kata beliau nih. Kemudian ziaratul kubur khususan al-walidain, ziarah kubur khususnya buat orang tua. Itu paling bagus ziarah hari Jumat. Alhamdulillah, tahaddusan bi nikmah, menceritakan nikmat Allah. Saya sampai sekarang setiap hari Jumat saya ziarah orang tua. Setiap hari Jumat pagi saya pasti pergi ke Batu Layang, ziarah ke Umi. Ya, tuh ziarah kubur hari Jumat paling bagus orang tua. Dan orang tua di luar kota, ya kirim doa lah. Tapi nanti ada kesempatan datang ziarah orang tua. Orang tua itu kalau kita ziarahi kuburannya, dia senang, bangga dan bahagia. Dia berbangga diri dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Apa dia bilang? Oh, tengok tuh, anakku datang. Bangga, senang dia, gembira. Dan kita pun yang ziarah dapat berkah. Ya, ziarahi kuburan orang tua. Kemudian 6, sholat tasbih. Itu malam Jumat nih, sunahkan sholat tasbih ya. Nantilah malam pekan depan insyaAllah kita bahas tentang sholat tasbih. Kemudian sunnah selanjutnya ada mutakhattir rigab, jangan melangkah-langkah bahu orang. Datang terlambat,
Jangan melangkah bahu-bahu orang, kecuali kalau ada celah-celah jalan, kita lewati jalan untuk maju ke sop depan. Tapi kalau tidak, jangan sampai melangkahi. Ini nih, pundak orang jangan sampai dilangkahi. Kemudian al-masyu ilaiha masakinah wal wagar, berjalan menuju salat Jumat dalam keadaan tenang, dalam keadaan khusyuk. Jangan terpakai-pakai jerit. Ya, jangan ngakak-ngakak. Nah, ketika pergi salat Jumat tu dalam keadaan tenang. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kita dengarkan azan dulu.